Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarah, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror, ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Ya. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid-mustahid baru. Sudah mengabaikan apa keputusan ulama di Munas Lampung, ya, tentang hal istihad, ya, tentang tata cara kita mengambil hukum-hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Habib ini memang ya aneh-aneh. Jadi Habib itu Allah membagi. Habib itu kalau Al-Husaini yang banyak di Indonesia. Jadi harus tahu Bib ya, sama kiai-kiai ini harus tahu. Jadi kalau Barat Al-Hasani, mengapa bisa kayak begitu? Jadi Habib Al-Husaini datang di Indonesia, meramaikan Indonesia. Semua para wali-wali 9. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak habib banyak 2. Sunan Murjo, Sunan Kalijogo. Lainnya ada keturunan habaib, tapi tidak dihabibkan zuriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mustamin rahimakumullah. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, mawarisuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami. Warisan ilmu dan asrarnya Ahlul Bait itu ada pada kita, yaitu Al-Ba'alawi, sebagai anak cucu daripada mereka. Nah, para ulama mengatakan mawarisuhum yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mawarisum fina, yaitu al-bala wal mihan, yaitu ujian, kemudian gangguan daripada orang-orang sekitar yang menerpa kepada Ahlul Bait, itu juga akan menimpa kepada Al-Ba'alawi, dan itu akan terjadi. Nah, ini disebutkan juga oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Tadhkirun Nas. Beliau menceritakan tentang mimpinya, yaitu melihat As-Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Karena saat itu zaman Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, banyak Al-Ba'alawi mendapatkan ujian yang sangat berat, fitnahan.
intimidasi, bahkan pembunuhan menimpa kepada Al-Ba'alawi. Dan saat itu juga terjadi fitnah-fitnah agama. Kemudian Al-Habib Ahmad ini sumpah mimpi Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Di dalam mimpinya beliau berkeluh kesah, wahai Sayyid, wahai Imam, ini bagaimana nih? Kapan selesai fitnah, kemudian ujian yang menimpa kepada Al-Ba'alawi, kemudian kapan diangkat fitnah agama oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Sayyid Ahmad bin Isa mengatakan, wahai Ahmad bin Hasan, ketahuilah, yang menimpa Al-Ba'alawi tidak akan sirna, tidak akan selesai, bal asad, bahkan tambah parah, itu tidak akan mungkin akan selesai hatta yadharul mahdi, sampai muncul Imam Mahdi, fatazulu biduhurihi, dan akan hilang sirna fitnah agama. Kemudian ujian yang menimpa Al-Ba'alawi akan selesai dengan munculnya Imam Mahdi. Jadi bagi kita yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jalur Ahmad bin Isa Al-Muhajir, maka kita siap-siap mendapatkan ujian yang sama seperti dialami oleh datuk-datuk kita. Karena itu bagi kita yang sabar karena Anda telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yaitu dipilih menjadi anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mimpi tersebut, As-Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir memberikan wasiat untuk kita semua, yaitu Al-Ba'alawi, wa amarna bil i'rad wa taghaful an dzalika wa luzumit ta'ah wa sunnah wal jamaah. Kita Al-Ba'alawi ketika diterpa fitnah ujian, maka perintah daripada datuk kita As-Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir, kita diperintahkan yang pertama al-i'rad, berpaling, tidak usah ikut larut di dalam pembahasan tersebut. At-taghaful, cuek, biarkan mereka memfitnah kita, biarkan, cuek, at-taghaful. Kemudian luzumut ta'ah, jangan lupa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda sebagai contoh terbaik untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yaitu as-sunnah wal jamaah, luzumus sunnah wal jamaah, jangan lupa untuk melaksanakan sholat berjamaah dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita sabar, Al-Ba'alawi sabar. Anda pasti mendapatkan ujian, Anda pasti mendapatkan fitnahan sampai munculnya Imam Mahdi. Karena itu kita berharap mudah-mudahan umat Nabi Muhammad disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita Al-Ba'alawi mudah-mudahan bisa melaksanakan daripada wasiat datuk kita yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, yaitu al-i'rad, at-taghaful, luzumut ta'ah was sunnah wal jamaah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita udah ke Imam Ubaidillah, kita sekarang bakal ke anak beliau yaitu Imam Alwi bin Ubaidillah. Beliau adalah orang yang pertama kali dikasih nama Alwi, dan kepada beliau juga lah dinisbatkan keturunan beliau yaitu Bani Alawi, yang alhamdulillah sampai sekarang mereka masih ada di antara kita, yang mana mereka, kata Nabi SAW, bagaikan bahtera kapal Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya akan selamat, dan yang tidak mau menaikinya akan binasa. Seorang imam besar, dermawan, alim, semua akhlak Nabi tercermin di dalam diri beliau. Bayangin berapa wali, berapa orang alim, berapa kutub berada di dalam sulbi beliau. Disebutkan di dalam kitab Syarhul Ainiyah bahwasanya di zaman beliau juga ada orang yang mengingkari nasab beliau dan juga nasab keluarga Imam Muhajir. Dan orang yang mengingkari nasab beliau sebagaimana orang yang mengingkari datangnya pagi hari padahal bumi sudah diterangi sinar sang mentari. Makam beliau berada di kota Taribeh, kota yang bersebelahan dengan kota Tarim. Dan tak jauh dari tempat beliau dimakamkan juga ada makam saudara-saudara beliau, yaitu makam Imam Jadid bin Ubaidillah dan juga makam Imam Basri bin Ubaidillah. Seneng banget sih bisa ziarah ke datuknya para habaib, ke datuknya para alawiyin. الفاتحة إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم
وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله